Selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah tutorial organisasi, di mana nanti kita akan belajar bersama untuk modul ke 5 dan 6 ya. Modul 5 dan 6 nanti kita bareng-bareng sama-sama belajar. Apabila nanti teman-teman membutuhkan penjelasan bisa langsung bertanya atau nanti akan saya berikan beberapa kesempatan. Kemudian di akhir tutorial web ketiga ini nanti saya juga akan share untuk tugas. Untuk review tugas kemarin, insya Allah teman-teman nilainya bagus semua ya, insya Allah bagus semua, tenang ya. Oke, dan selanjutnya kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita akan belajar tentang modul 5. Kita belajar tentang kompleksitas organisasi ya, dimana ketika kita belajar pasti akan ada tujuannya. Tujuannya nanti teman-teman ada 4. Yang pertama, mampu dan memahami tentang diferensiasi horizontal. Kemudian yang kedua, diferensiasi vertikal ya. Terus kemudian juga mampu dan memahami tentang sebaran spasial ya, sebaran spasial. Kemudian juga cara mengukur dari kompleksitas organisasi. Nah, itu nanti yang akan coba kita pelajari. Bahwa yang pertama adalah diferensiasi horizontal. Kita tahu bahwa diferensiasi horizontal menunjukkan tingkat perbedaan antar unit organisasi menurut orientasi personal, jenis tugas yang dijalankan, maupun persyaratan pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tersebut. Makin banyak terdapat jenis dan tugas berbeda dalam organisasi, yaitu tugas-tugas yang masing-masing memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus atau spesialisasi. Berarti bahwa tingkat kompleksitas organisasi semakin tinggi. Ya, semakin banyak posisi atau jabatan spesialisasi yang mengandung tugas-tugas bersifat khusus dalam organisasi, maka organisasi akan menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan metode koordinasi yang lebih sempurna dan tentunya lebih sulit untuk dilaksanakan. Bagaimana ketika kita hanya baru mempunyai 10 karyawan, itu akan lebih mudah koordinasinya daripada kita mempunyai jumlah karyawan yang 1000. Atau mungkin juga karyawan 1000 berada dalam satu kota akan berbeda dengan karyawan 1000 yang tersebar di beberapa kota atau cabang. Nah, itu juga termasuk kompleksitas organisasi. Ya, kita coba belajar dari penelitian Adam Smith ya, dalam artikelnya The Wealth of Nation, bahwa kita tahu di penelitiannya Adam Smith, dia menguji 10 orang pekerja dikasih tugas khusus dalam membuat bagian peniti. Jadi orang 10 itu mempunyai tugas yang berbeda-beda untuk membuat komponen-komponen dari peniti itu. Ada yang ada yang sendiri-sendiri. Nah, itu didapatkan hasil 40.000 peniti dalam sehari. Tapi berbeda ketika 10 orang pekerjaan dikasih tugas membuat peniti dari proses awal sampai dengan akhir. Itu didapatkan produktivitas dari konsep pekerjaan atau pemberian pekerjaan yang tipe 2 itu hanya menghasilkan produktivitas 10 sampai 200 peniti dalam sehari. Nah, di sini berarti kita akan melihat bahwa ketika satu orang diberi beban tugas yang
tanda kutip itu membutuhkan berbagai keahlian untuk mendapatkan satu produk. Dia akan lebih kesulitan karena tingkat pemahaman individu satu dengan individu yang lain itu berbeda-beda. Ya, fenomena yang diamati Adam Smith ini mendorong munculnya pertanyaan, mengapa efisiensi akan menjadi lebih baik apabila kita membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang bersifat khusus. Makanya ketika kita dalam satu pembuatan produk itu kenapa kalau konveksi katakanlah itu tidak menggunakan metode yang tadi membuat baju satu orang ditugasi untuk membuat baju dari mulai motong kemudian nanti jahit sampai dengan finishing. Nah, kalau di model yang pertama dari Adam Smith itu dipisah-pisah untuk tugas-tugasnya. Karena apa? Nah, ini tidak ada individu pekerja yang sanggup menangani keseluruhan pekerja yang sifatnya canggih dan kompleks sendirian. Ya, jadi kalau orang suruh bikin mobil, ya, kalau mobil dari pertama sampai dengan finishing ya pasti akan membutuhkan berbulan-bulan. Tetapi ketika mobil itu karoseri kemudian ini udah dibagi-bagi sendiri, bisa produktivitasnya meningkat. Yang kedua, adanya keterbatasan pengetahuan. Nah, tadi keterampilan masing-masing pekerja sehingga menuntut keterampilan yang tinggi, sedangkan tugas yang lain bisa dikerjakan oleh orang yang tidak terlatih. Ya, ini contoh pengelompokan. Ya, contoh pengelompokannya di sini pekerjaan-pekerjaan yang pertama dari pekerjaan proyek umpamanya. Itu ada 45 orang pekerja dan 3 mandor. Ketika belum ada pengelompokan, katakanlah satu mandor membawai 15 orang, itu biasanya di sini akan terjadi kekacauan karena 3 mandor itu akan mengatur 45 orang kesemuanya, ya, sehingga tidak ada efisiensi. Nah, dibagi yang sederhana 3 orang itu satu orang mengorganisasi atau mengawasi 15 orang. Nah, di situ akan terjadi efisiensi karena apa? Rentang kendali yang tadinya satu orang itu mengatur 45 orang, sekarang satu orang hanya mengatur otoritas 15 orang, mengawasi. Nah, dibandingkan dengan yang 45, nanti terjadi kekacauan, ya. Kemudian yang kedua, pengelompokan contoh di rumah sakit. Itu kenapa rumah sakit juga sudah dibagi-bagi. Ada yang bagian catering untuk mengurus makanan, nutrisi, kemudian ada bagian keuangan yang mengurus bagaimana administrasi keuangannya, terus bagian medis yang untuk pelayanan medis, dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan satu pengelompokan untuk efektivitas organisasi. Nah, contoh lagi yang di buku ada General Electric Motor itu dia membagi-bagi karyawannya itu dengan divisi-divisi dari jenis motor yang dihasilkan. Nah, jadi ada yang divisi Cadillac, Chevrolet, Pontiac dan lain-lain. Nah, di sini nanti di Cadillac pun nanti akan juga dibagi-bagi lagi. Dari ada yang mungkin mesinnya, ada yang mungkin komponen bodinya dan sebagainya. Nah, itu contoh-contoh untuk pengelompokan efektivitas organisasi. Nah, contoh pengelompokan juga bisa berdasarkan geografi atau wilayah. Contoh, Telkom wilayah 1, Telkom wilayah 2. Nah, itu juga merupakan salah satu fungsi diferensiasi horizontal. Kemudian juga ada pengelompokan berdasarkan fungsi penjualan. Nah, biasanya kan ada nih marketing dibagi, ada yang fungsi penjualan untuk individu, terus ada yang corporate, pelanggan-pelanggan yang perusahaan. Nah, itu juga salah satu diferensiasi horizontal atau efektivitas organisasi dari sisi diferensiasi horizontal. Yang selanjutnya ada bengkel mobil. Nah, bengkel mobil juga sama, dikelompokkan melalui
ada yang bagian bodi mobil, ada yang kelistrikan, kemudian ada juga yang bagian mekanik. Nah, itu adalah cara-cara untuk pengelompokan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan soal. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, coba saya minta untuk latihan soal pertama nomor 1. Diferensiasi bisa terjadi ke arah yang berikut kecuali, coba Ambar Sari. Iya Pak, maaf tadi telat. Ya, nggak apa-apa. Coba jawabannya apa? Horizontal tuh ya. Kecuali diferensiasi bisa terjadi ke arah, kan tadi, kecuali yang mana? Yang tidak termasuk. Tadi belum dengerin Pak. Oh, belum dengerin. Ya udah. Siapa yang selanjutnya? Yulia Rohmatun. Iya Pak. Ya, Yulia. Nomor 1. Jawabannya diferensi bisa terjadi ke arah D melingkar. Ya, karena melingkar itu nggak ada. Adanya horizontal, vertikal, dan spasial. Spasial. Ya, oke. Yang nomor 2, Denisa, ada Denisa. Pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus atau division of labor terjadi pada Denisa ada? Iya Pak. Yang nomor 2, Den. Iya Pak, lagi dibaca dulu. Ya, pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus. Ya, tugas-tugas khusus. Tadi, apakah organisasi menjadi lebih gesit dan mampu menangani berbagai jenis pekerjaan atau tidak ada pekerjaan individu yang memiliki keterampilan. Alasannya pembagian pekerjaan menjadi tugas khusus itu terjadi supaya apa? Apa ya Pak? Organisasi menjadi lebih gesit dan mampu menangani berbagai jenis pekerjaan. Tapi kan khusus. Siapa bisa bantu? Pak. Ada di itu ada. Karena ongkos tenaga kerja mahal. Karena kesulitan koordinasi. Untuk menghindari kesulitan koordinasi juga memiliki keterampilan. Ya, karena tidak ada pekerjaan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lengkap untuk menangani semua tugas. Yang B, tadi siapa Tri ya, Tri? Ya, Pak. Hah? Ya. Tri ya. Oke. Ya, jadi pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas khusus itu karena tidak ada pekerja individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lengkap. Itu tadi seperti yang penelitiannya itu tadi Adam Smith itu dia bikin penelitian, peneliti itu kalau yang mengerjakan satu orang itu membuat satu peneliti utuh dibandingkan dengan dia hanya membuat katakanlah untuk nyoldernya saja atau untuk nekuknya saja. Nah, itu akan lebih produktif yang diberi pekerjaan-pekerjaan khusus daripada yang global menjadi satu. Nah, tuh. Oke, selanjutnya ya. Dibikin spesialis. Yang nomor 3 apa? Tenaga kerja yang hanya ditugaskan menangani sejenis tugas secara berulang-ulang akan meningkatkan efisiensinya karena
Apa? Siapa itu tadi yang jawab A? Andriani, Pak. Andriani, ya betul. Andriani. Kemudian kompleksitas organisasi menunjukkan Devi. Devi. Pak. Banyaknya perbedaan orientasi antar unit dalam organisasi dan jumlah tingkatan hierarki dalam organisasi. Ya, betul. Devi. Kemudian nomor 5, pengelompokan organisasi menurut jenis produk atau jasa yang dihasilkan biasanya lebih sesuai digunakan untuk organisasi yang nomor 5. Sri Nurlaili ada? Ada, Pak. Ya, apa Sri? Jawabannya A, B. Ya. Jawabannya apa? B. B, karena berukuran besar. Ya, betul. Oke, kita lanjutkan untuk diferensiasi vertikal. Tadi diferensiasi horizontal ya, melebar wilayah, kemudian indah. Sekarang diferensiasi vertikal. Sekarang saya mau tanya, apa yang dimaksud diferensiasi vertikal? Nanik, ada Nanik? Nanik? Halo Nanik? Iya, Pak. Apa? Ayo. Diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal menggambarkan tingkat kedalaman struktur suatu organisasi atau menunjukkan besarnya jumlah tingkat hierarki dalam organisasi. Ya. Semakin diferensiasi vertikal suatu organisasi berarti akan menambah besar tingkat kompleksitasnya karena terjadi pertambahan tingkat hierarki dalam organisasi tersebut. Oke. Jadi itu untuk definisinya, bahwa tingkat kedalaman struktur suatu organisasi itu menunjukkan besarnya jumlah tingkat hierarki dari organisasi. Nah, kita bisa lihat ini. Organisasi dengan anggota 10 karyawan, dia hanya memerlukan 2 tingkat hierarki. Satu pelaksana, satunya lagi mungkin kepala pelaksana. Nah, kalau organisasi dengan 120 karyawan, paling tidak dia akan ada 4 tingkat hierarki. Karyawan pelaksana 10-an, kemudian nanti dari ini ada juga kepala seksi, kemudian ada kepala bagian, kemudian mungkin di sini ada kepala biro, seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan tingkat hierarki kedalaman itu yang dimaksudkan dengan diferensiasi vertikal. Nah ini juga contoh. Ketika organisasi A mempunyai tingkat pelaksana sama-sama 4096, ini juga 4096. Tetapi organisasi A memiliki jumlah tingkat hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisasi B. Nah, tetapi organisasi B mempunyai rentang kendali yang lebih luas. Karena apa? Satu orang itu mengawasi 8 orang. Kalau ini satu orang mengawasi 4 orang bawahan. Nah, inilah yang menjadikan perbedaan kompleksitas dari organisasi tersebut. Kalau yang ini butuh berapa? 7. Nah, dari pelaksana kemudian nanti membutuhkan 1024 mandor, kemudian membutuhkan 256 kasih, kemudian 64 kabag, kemudian di atas kabag membutuhkan 16 kepala divisi,
kemudian butuh 4 direktur dan 1 direktur utama. Nah, kalau di sini lebih kedalamannya lebih dangkal karena rentang kendalinya itu lebih lebar. Ya, contohnya ini dibagi menjadi 8 sehingga ketemu 512 untuk mungkin kasih, kemudian naik lagi dibagi 8 lagi 64. Nah, 64 bagi 8 lagi menyebut 8 1. Ini contoh dari diferensiasi vertikal. Ya. Kemudian kita tahu diferensiasi vertikal juga membutuhkan yang namanya adalah sebaran ruang yang tadi sudah saya sempat singgung, ya, di mana sebaran ruang dapat diartikan sebagai perluasan dari diferensiasi horizontal maupun vertikal yang bisa didefinisikan sebagai derajat penyebaran dari kantor, pabrik, dan personil suatu organisasi secara geografis. Ya. Nah, ini contohnya. Salah satu perusahaan manufaktur, dia mempunyai bagian produksi di wilayah X, kemudian bagian penjualan di wilayah Y. Nah, juga ada bank mempunyai 12 kantor cabang, dengan tidak punya kantor cabang itu akan berbeda sebaran ruangnya, kompleksitasnya juga akan berbeda. Yang perusahaan manufaktur akan lebih kompleks karena sebaran ruangnya itu lebih luas, produksinya di wilayah E, penjualannya bagian Y. Kemudian bank juga sama ini, dia ada bank yang mempunyai 12 kantor cabang, itu akan lebih kompleks, ya. Sebaran ruangnya juga lebih luas dibandingkan dengan yang hanya satu wilayah saja, tidak punya kantor cabang. Nah, ini semua diberi merupakan diferensiasi horizontal. Nah, kemudian ini contoh untuk diferensiasi vertikal di mana pimpinan pusat kota A, ya, itu pimpinan pusatnya ada di kota A. Kemudian ada pimpinan cabang di kota B, pimpinan cabang lagi di kota C. Nah, ini nanti di sini juga akan membawai lagi per wilayah. Nah, ini kedalaman seperti ini bisa dikategorikan diferensiasi vertikal. Kemudian ada bank lagi hanya punya cabang Bandung dan Jakarta. Itu akan beda dengan punya cabang di Denpasar dan Surabaya. Nah, ini adalah satu dimensi spasial. Bagaimana jarak dengan itu harus antisipasi tentang koordinasi, kemudian juga komunikasi, bagaimana memanagenya pasti akan lebih kompleks daripada yang jaraknya lebih dekat. Oke, sekarang pentingnya kompleksitas, karena organisasi kan perlu tumbuh besar, ya, agar dapat survive. Organisasi yang besar kan menjadi kompleks, rumit, ya, seperti kementerian, kemudian ini kan organisasi yang besar, ya, karena kegiatan yang dilakukan kondisi lingkungan perlu dihadapi organisasi ini untuk menjadi lebih tinggi tingkat kompleksitasnya. Dengan demikian, pemahaman mengenai kompleksitas organisasi perlu dikuasai oleh para pengelola organisasi agar dapat membesarkan organisasi dan menjaga agar organisasi tersebut tetap sehat walaupun berukuran besar. Nah, kenapa kompleksitas menjadi penting untuk diketahui? Ya, penting untuk diketahui untuk manajer, pimpinan, direktur yang mempunyai kompleksitas tinggi sehingga akan mampu membuat suatu pola komunikasi manajerial yang paling efektif. Membutuhkan juga satu keahlian yang spesifik untuk mengorganisasi itu semua. Nah, kemudian cara mengukur kompleksitas organisasi ada beberapa. Yang pertama, mengukur diferensiasi horizontal.
Ya. Kita lihat contohnya, kompleksitas horizontal mencakup antara lain jumlah bagian, jumlah jabatan, tingkat pendidikan, keterampilan yang diperlukan pada setiap jabatan, cakupan kegiatan pada setiap jabatan atau job description, derajat rutinitas kegiatan yang dijalankan pada masing-masing jabatan, dan banyaknya jenis tenaga spesialis ya. Ini akan bagaimana kita mengukur kompleksitas organisasi. Kemudian ini dari diferensiasi horizontal, kemudian mengukur diferensiasi vertikal. Kita lihat bahwa diferensiasi vertikal biasanya digambarkan melalui jumlah tadi tingkat hierarki terbesar dan juga rata-rata jumlah tingkatan hierarki keseluruhan fungsi dan departemen. Jadi kalau horizontal itu bagaimana jumlah bagian, jumlah jabatan, tingkat pendidikan. Kalau diferensiasi vertikal adalah tingkat hierarki itu tadi, dari mulai staf pelaksana sampai dengan direktur itu ada berapa jenjang. Nah, contoh saja di institusi pendidikan kayak di Unsud itu dia jalur hierarkinya lebih pendek, nah, ya. Diferensiasi vertikalnya lebih pendek dibandingkan dengan di Pemda. Nah, itu karena itu tadi di Pemda mungkin membutuhkan satu pengawasan yang ketat, spesialisasi pekerjaan yang banyak. Nah, kalau di universitas mungkin tidak terlalu, sehingga hanya butuh 3 tingkat saja, 3-4 dari staf, kemudian kasubag, kabag, dan kepala biro. Nah, kalau di Pemda mungkin bisa staf, kemudian kasih, kemudian kabag, kasih, terus kemudian kasubag, kabag, terus kemudian nanti ada kepala dinas, kemudian nanti ada yang namanya sekda. Nah, jadi lebih tinggi, lebih banyak. Oke, selanjutnya mengukur sebaran spasial. Ya, sebaran spasial menunjukkan sebaran fasilitas atau kantor cabang secara geografis dan jumlah karyawan pada setiap lokasi yang terpisah. Oleh karena itu, ukuran sebaran spasial itu perlu lebih lengkap daripada sekedar menghitung jumlah kantor cabang yang tersebar secara geografis. Ya. Oke, sampai di sini kita latihan yang diferensiasi. Saya minta yang belum, Denisa, ada Denisa? Denisa? Ya, Pak. Nomor 1, Den. Iya, Pak. Benar. Dari belakang, Pak. Oh, nah gue. Nah. Ya udah, Denisa nomor 2. Yang sudah siap nomor 1. Siapa coba? Sinta? Iya, Pak. Rentang kendali yang lebih besar menunjukkan Benar. Saya, Pak. Kenapa? Organisasi memiliki jumlah tingkatan hierarki yang lebih besar. Memiliki jumlah tingkatan hierarki yang lebih besar. Rentang kendali ya, organisasi memiliki jumlah tingkat hierarki yang lebih besar. Rentang kendali itu kedalaman. Kemudian nomor 2 tadi Sinta ya. Nomor 2 Denisa ya. Iya, Pak. Benar lagi. Pak, organisasi dengan sebaran ruang yang lebih besar akan Bentar, Pak. Iya, bentar.
Apa yo? Enggak dilempar nanti. Pak, pas. Memiliki kompleksitas lebih tinggi apa ya Pak? C. Memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Ya, betul. Kemudian nomor 3, Nirma. Ya, Pak. Nomor 3. Rentang kendali yang lebih besar akan menyebabkan organisasi menjadi B, mendatar atau flat. Mendatar atau flat ya, karena dia rentang kendalinya ini lebih luas. Ya. Oke. Kemudian Novan. Nomor 4, Van. Iya, Pak. Hubungan antara kompleksitas horizontal dan kompleksitas vertikal. Yang C, Pak, komplikasi vertikal dipengaruhi oleh komplikasi horizontal. Kompleksitas, komplikasi. Iya, Pak. Oh. Ini baca lagi. C, kompleksitas. Kompleksitas Nah, vertikal pinter. dipengaruhi oleh kompleksitas horizontal. Nah, pinter tadi. Kompleksitas. Karena kompensasi. Ya, oke, Novan, pinter. Kemudian Ayu Nurul. Ayu Nurul. Iya Pak. Nomor 5, antara organisasi dengan struktur yang tinggi atau total dan organisasi dengan struktur mendatar atau flat terdapat suatu hubungan, yaitu C. Organisasi dengan struktur yang tinggi belum pasti lebih baik atau lebih buruk dari organisasi dengan struktur mendatar. Ya, alasannya apa? Alasannya Yo, harus tahu nanti kalau jadi manajer. Apa ayo? Hah? bentar. Nah, jadi organisasi struktur tinggi belum pasti lebih baik dan juga belum pasti lebih buruk dari yang struktur mendatar. Subsidinya yang birokrasinya itu tadi ada 7 tingkatan, itu bisa jadi lebih baik atau lebih buruk dari yang hanya 5 tingkatan. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa bantu? Dapat plusnya langsung 2 ini. Kalau yang bisa bantu. Saya tak jawab ya. Siapa? Itu karena tergantung dari pimpinan dan bawahannya. Pimpinan bawahan. Jika bawahannya bisa diarahkan dan dikendalikan oleh seorang atasannya, maka bisa lebih baik. Tapi apabila jika bawahannya tidak bisa dikendalikan dan diarahkan oleh atasannya, maka itu lebih buruk. Ya, berarti tetap ini ada syarat ketentuan berlaku. Kita dalam memandang organisasi, membuat rentang kendali, hierarki itu juga memang melihat dari beberapa faktor. Satu itu tadi faktor SDM. Yang kedua adalah faktor dari jenis pekerjaannya. Ya, kalau memang jenis usaha, jenis pekerjaannya itu yang membutuhkan spesialisasi yang tinggi, berarti dia harus lebih flat ya. Tapi kalau dia harus dibutuhkan satu kebebasan, ya dia harus lebih baik ya. Oke, bagus. Kita lanjut.
Diferensiasi horizontal. Nah, ini kelas selesai. Itu tadi kalau untuk offline kita ada diskusi, tapi karena kita tidak ada, kita coba masuk ke modul 6. Sebelum masuk ke modul 6 mungkin ada pertanyaan. Ada, Pak. Tidak ada? Ada. Ya, coba. Saya mau tanya, Pak. Siapa namanya? Organisasi itu kan ada Nirma Ibu Nartiati. Nirma. Ya. Iya. Saya mau tanya, kalau di organisasi itu ada yang namanya kebel atau pelebagian, terus ada kasih, ada itu yang membedakan sih seperti apa? Oh, oke. Membedakan itu gimana? Iya. Ya. Ini berarti kita bisa lihat di contoh sebelumnya. Itu kompleks. Ya. Ya, ini katakanlah yang ini ya. Ini kan ada mandor atau supervisor. Kemudian ada kasih. Ada kabag. Ada kadif. Ini yang membedakan ya ini tadi, kita melihat organisasi itu secara fungsi. Contoh dalam satu fakultas ya, kita contohkan satu fakultas itu terdiri dari fungsi-fungsi, ada akademik, kemudian keuangan, kemudian ada perencanaan, kemudian ada umum ya, ada umum dan perlengkapan. Nah, di sini membutuhkan katakanlah satu orang kasih di setiap tadi. Jadi subag itu katakanlah subag dari akademik, subag kemahasiswaan, akademik dan kemahasiswaan, subag keuangan, perencanaan, dan subag umum itu harus dibawahi oleh satu orang kasubag. Nah, satu orang kasubag atau kasih. Kemudian setelah itu di atasnya dalam satu fakultas untuk mengkoordinir subag-subag itu dibutuhkan satu orang kepala bagian. Nah, di situ akan punya tanggung jawab yang sendiri-sendiri. Yang satu kasubag keuangan, dia bertugas untuk mengordinir subbagian keuangan dari fakultas ekonomi katakanlah. Kemudian kasubag akademik dan kemahasiswaan, dia akan mengkoordinir, mengatur tentang teknis dari akademik, kemudian kemahasiswaan. Nah, perencanaan juga sama, untuk mengkoordinir perencanaan dari fakultas ekonomi. Kemudian umum dan perlengkapan, dia akan mengkoordinir tugas-tugas mengenai umum dan perlengkapan dan dibantu dengan staf-stafnya. Nanti di stafnya tersebut, katakanlah di sini nanti dia akan mengatur juga. Dia bagian apa? Katakanlah keuangan itu nanti ada yang penggajian, ya, kemudian ada yang untuk kegiatan, namanya kegiatan insidental, terus nanti ada yang SPPD, kemudian ada yang laporan pajak. Nah, di situ dikuasai atau dikepalai oleh seorang kasubag. Kemudian naik kabag. Kabag dia harus mengkoordinasikan. Nah, itu tadi, mengkoordinasikan dari kasubag-kasubag yang dibawahi supaya apa? Fakultasnya bisa berjalan. Nah, dia dibutuhkan satu orang kepala bagian. Nah, di atas kepala bagian, tingkat universitas harus dikepalai oleh seorang kepala biro.
Nah, kepala biro ini akan mengkoordinir kepala bagian seunsur. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti kepala biro ini akan bertanggung jawab pada rektor. Nah, seperti itu. Rektor sebagai pimpinan tertinggi unsur, namanya seperti itu. Jadi pengelompokan seperti itu adalah dilihat dari kebutuhan organisasi. Apakah perlu ada tambahan sebelum Kasubag itu ada kasih atau koordinator? Ya dilihat ketika mungkin fakultas ekonomi lebih besar dibandingkan dengan fakultas hukum, sehingga fakultas ekonomi karena lebih kompleks, mahasiswanya juga lebih banyak, terus kemudian lebih prodinya juga lebih banyak. Nah, mungkin dibutuhkan ada koordinator prodi D3, koordinator prodi S1, koordinator prodi pasca. Nah, itu tergantung dari organisasi. Jadi tingkatan itu yang menunjukkan hierarki. Ya, tadi ada Kasubag, ada Kasih, ada Kabag, kemudian ada kepala biro atau direktur dan sebagainya. Ya, itu penjelasan saya. Nirma? Ya, Pak. Ya. Kalau misalnya itu sama aja dengan unit apa beda lagi, Pak? Ya, makanya itu kan istilah itu nanti disesuaikan dan sangat tergantung dengan karakteristik dari unit organisasinya. Organisasi di Unsur pasti akan beda dengan organisasi di Pemda. Ya, di Pemda itu tadi saya jelaskan ada tingkatannya sampai 5 atau 6. Tapi di Unsur paling cuma 4, dari mulai Kasubag, Kabag, kepala biro, kemudian wali rektor. Tapi kalau di Pemda sebelum Kasubag ada Kasih gitu. Jadi kalau di perusahaan biasanya itu pakai supervisor, mandor itu supervisor, nanti baru Kasih, baru Kabag, dari bagian itu ada divisi-divisi, nah baru direktur, seperti itu. Jadi sangat tergantung dari karakteristik organisasinya. Penjelasannya apa ya, yang penting menunjukkan dari tingkatan ini, tingkatan hierarki pasti dia akan mempunyai keluasan dari daerah kekuasaannya dia. Jadi dari mulai pelaksana, kemudian mungkin supervisor di atasnya ada kepala unit, itu kan, kepala unit, kemudian nanti ada kepala bagian. Unit kan kepala bagian dia akan mengoordinir dari beberapa kepala unit, seperti itu. Ya, oke? Iya, Pak. Ada lagi yang belum paham? Kalau di Nirma di mana sekarang kerjanya? Kalau saya di itu, Pak, di klinik utama Pak. Tahu membaca Purbalingga. Iya, nah di situ di atasnya pelaksana Pak. Laksana. Makanya di atas kita staff. Maksudnya kan proyek. Kalau kan dibagi dua, divisi umum sama ini pelayanan, ya pelayanan medis. Nah, itu kalau dari umum itu dimulai dari kalau tingkatan paling bawah itu unit terus lanjut ke kasih masing-masing ada SDI, terus ada keuangan dan lain-lain. Nah, terus itu nanti naik lagi ke kepala bagian umum SDI dan keuangan. Nah, setelah itu baru direktur. Nah, kalau yang unit itu kepala unit dari masing-masing divisi, kayak misal divisi radiologi, terus divisi laboratorium, terus divisi macam-macam intinya ke medis. Nah, terus setelah itu bertanggung jawab pada direktur. Ya, bagian med.
Ya. Itu. Ya. Berarti kan nanti di sini ada kepala divisi ya. Sebelum direktur, di bawahnya apa? Bahwa direktur itu ada kepala bagian umum dan unit. Oh, berarti ini katakanlah direktur ini ya. Kemudian ini kepala bagian, ya kan? Nah, di bawahnya lagi. Nah, di sini nanti akan menentukan bahwa bawahnya ini akan menentukan apa namanya kalau di pemerintahan itu namanya eselonisasi. Jadi katakanlah nanti dalam dua bagian yang berbeda, nanti dia akan ada tingkat kedalaman yang harusnya sama. Katakanlah dari kabag nanti kasih, terus kemudian kanit, terus pelaksana, namanya seperti itu. Di sini berarti ya sama, dari kabag kemudian kasih kepala unit pelaksana. Jadi nanti dua bagian ini mempunyai kedalaman yang sama, sehingga kalau nanti ini tidak sama, harus di bawahnya ini atau di atasnya. Nah, karena kan nanti tetap di bawah itu adalah pelaksana. Tidak bisa katakanlah ini kedalaman 1, ini 2 kedalaman, ini cuma 1, terus eselonisasinya sama dengan ini, ya nggak bisa. Berarti harus, kalau memang ini kedalamannya cuma 2, berarti ini 3, berarti ini harus di bawahnya sini. Gitu. Oke. Jadi nanti kalau kita jadi manajer SDM, kita harus melihat bahwa kedalaman dari tingkat hierarki ini ya, itu harus dilihat dari teknis pekerjaannya. Kemudian rentang dari kekuasaan dia lah. Tadi rentang kendalinya kan satu kepala membawahi 10 orang kalau ini kan. Satu kepala membawahi 10 orang staf. Nah, nanti setiap 10 orang ini dia juga dibawahi oleh 1 orang. Ini jadi ada 10 juga untuk mengawasi bawahannya kayak gitu. Oke? Sampai di sini ada lagi yang masih belum jelas? Untuk tingkat hierarki ini ya. Kalau sudah tidak ada, kita coba lanjut ke formalisasi. Ya, kita lanjut ke formalisasi. Nanti kita butuh untuk mencapai tujuan tutorialnya, diantaranya nanti pengertian dari formalisasi, kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi apa saja, kemudian teknik-teknik formalisasi. Ada juga nanti kita melihat ada teori X dan teori Y, dan juga formalisasi. Ya, ini sangat penting bagi kita teman-teman calon manajer untuk mengetahui apa sih teori X, kemudian teori Y, bagaimana sih formalisasi, kemudian hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Oke, sekarang saya mau tanya definisi formalisasi, Dina. Ya, Pak. Ya, Dina Afriani. Benar, Pak. Lagi di mana itu? Formalisasi ya, Pak. Ya, Formalisasi dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat pembakuan atau standarisasi dari jabatan-jabatan yang terdapat dalam suatu organisasi. ya. Jadi
Apabila derajat formalisasi dari suatu jabatan atau organisasi relatif tinggi, maka cakupan tugas dan cara untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas terlalu masih sudah baku. Yaitu tadi contohnya si Nirma itu pasti mereka punya standar baku dari masing-masing jabatan, ya, karena cakupannya itu sudah luas. Itu sehingga bentuknya masih organisasi yang formal. Karena formalisasi juga berkaitan dengan penggunaan alat-alat atau dokumen-dokumen, ya. Kemudian apakah formalisasi selalu tertulis? Nur Amelia ada? Iya, Pak. Apakah formalisasi selalu tertulis? Ya, Pak. Ya. Yaitu dengan menyatakan kepentingan penggunaan tertulis dalam kegiatan organisasi. Bahwa peraturan dan prosedur formalitas iya, Pak. Terus Selalu perlu diwujudkan dalam bentuk tertulis, sementara pandangan lain justru mempertanyakan sampai tulis. ya berarti ada dua pandangan, ya, formalisasi itu. Iya, Pak. Nah, antara pandangan 1 dan 2 bedanya apa? Kan sama-sama penggunaan dokumen-dokumen, prosedur, peraturan. Tapi antara pandangan yang satu dengan yang dua ada bedanya. Ayo, siapa yang bisa bantu? Sebut nama. Ajeng, ada Ajeng? Mau coba jawab Pak Devi? Siapa? Devi, boleh Dev. Pandangan mengukur formalisasi hanya dengan berdasarkan data, yaitu dengan mengukur banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Sedangkan pandangan kedua, selain mempertimbangkan banyaknya dokumen resmi yang digunakan dalam kegiatan organisasi. Itu Pak. Lah iya, yang tidak hanya mempertimbangkan penggunaan dokumen resmi itu apa diantaranya untuk pandangan kedua? Sikap attitude dari karyawan. Nah, betul, karena di pandangan kedua sudah ada penilaian dari sikap dan attitude dari karyawan. Itu juga menjadi satu formalisasi dalam satu organisasi, ya. Jadi ada dua pandangan. Yang pertama ya memang harus ada prosedur, harus ada dokumen tertulis. Tapi yang satunya lagi menambahkan bahwa tetap harus ada tadi yang namanya attitude atau perilaku. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu bagaimana apakah itu akan di ini atau tidak. Nah, ini contohnya itu tadi ya. Pandangan kedua, kalau pandangan 1 sama 2 persamaannya sama-sama, ya, kontrol dan sebagainya. Nah, cuman kalau yang di kedua itu ada sikap atau attitude karyawan yang perlu menjadi formal juga. Nah, kan contoh yang kita bisa lihat, katakanlah seorang pegawai bank, itu sikap attitude-nya dia harus rapi. Nah, rapi itu apakah dia
dari diri sendiri atau dari peraturan. Bisa jadi sebetulnya secara individu dia orangnya kemproh. Nah, tapi karena ada aturan tertulis yang mengatur sikap, attitude dan sebagainya itu, sehingga dia jadi orangnya rapi. Ya, tadinya nggak murah senyum, tapi karena dia dididik, kemudian dikasih pelatihan, sehingga dia bisa menyapa dengan senyum seperti itu ya. Oke, faktor-faktor yang berpengaruh tadi si Devi ya. Ya, makasih ya Dev. Iya, Pak. Ajeng, ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi? Ajeng, ada Ajeng? Ajeng? Ajeng hilang apa Ajeng? Oh, Ajeng hilang ya. Ajeng Jenis anak pekerjaan. ya. Faktor lain yang berpengaruh terhadap derajat formalisasi adalah jenis pekerjaan atau fungsi yang dijalankan oleh suatu jabatan. Jenis pekerjaan ya. Jadi kalau yang hanya menuntut keterampilan rendah, kemudian tugas sederhana berulang-ulang ya, ini formalnya akan lebih tinggi ya. Formalisasinya derajatnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan yang menuntut profesional tinggi, maka cenderung derajat formalisasinya itu rendah. Nah, sini ada contohnya. Seorang detailer dengan resepsionis. Kalau detailer dia hanya diberikan target penjualan. Masalah dia mau ke rumah dokternya kapan, presentasi kapan, membuat bagaimana, metodenya mau bagaimana, dibebaskan. Ya, berarti ini derajat formalisasinya adalah rendah. Beda dengan resepsionis. Ya, resepsionis waktunya sudah ditentukan. Kamu udah jam 7 sudah di kantor, kita briefing dan sebagainya. Jam 8 sudah siap melayani. Nah, kemudian nanti jam 4 selesai, jam setengah 5 briefing lagi, evaluasi, baru jam 5 bisa pulang. Nah, ini derajat formalisasinya lebih tinggi karena dia hanya pekerjaan yang berulang-ulang. Ya, kalau ini dia menawarkan dokter ke dokter spesialis jantung dengan dokter spesialis paru-paru, beda. Kalau spesialis jantung mungkin dia senangnya di waktu malam karena pasiennya banyak. Nah, seperti itu. Kalau dokter spesialis paru mungkin beda lagi, dia mintanya pagi karena kalau sudah siang itu dia sudah full, namanya seperti itu. Nah, ini akan formalisasinya dia akan lebih rendah. Jadi tidak terlalu diatur jamnya harus jam sekian sampai sekian, jam enggak. Kalau di sini jelas ya. Jadi derajat formalisasi itu sangat berpengaruh terhadap spesifik atau keahlian dari pekerjaan yang dijalankan. Oke, formalisasi dan tenaga profesional. Tadi Ajeng ya. Arif Fajari, ada nggak Arif? Kalau nggak ada, Vindi aja, Vindi. Vindi Kentias. Ya, Pak. Formalisasi dan tenaga profesional. Pemanfaatan formalisasi untuk menangani pekerjaan yang memiliki derajat pembakuan
Standarisasi yang bervariasi biasanya berkaitan dengan pilihan untuk mewujudkan formalisasi di luar pekerjaan ataupun dilakukan di tempat kerja. Ya, jadi tadi saya sampaikan formalisasi dan profesional itu akan sangat berkaitan dengan jenis pekerjaan, kemudian juga bentuk pekerjaannya, ya. Jadi kalau katakanlah formalisasi itu harus mewujudkan untuk di luar pekerjaannya juga, tidak hanya di tempat kerja, berarti ya dia harus profesional, kan seperti itu. Nah, apabila formalisasi dicoba diterapkan secara langsung di tempat kerja, maka digunakan istilah externalized behavior, yang berarti formalisasi berada di luar pribadi si karyawan. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang yang sebetulnya tidak disiplin, tetapi karena dibuat peraturan ketika tidak disiplin, dia akan dipotong gajinya, sehingga dia akan terpaksa disiplin. Nah, itu namanya externalized behavior. Itu memang harus dipaksa. Nah, tetapi beda dengan profesional karena dia melalui pendidikan profesi yang di situ dia sudah mendapatkan, karena seorang akuntan, dia selama 5 tahun belajar akuntansi, kemudian sertifikasi, nah dia sudah terbiasa dari pendidikan itu, sehingga dia mempunyai sifat-sifat yang profesional seperti teliti, kemudian juga on time dan sebagainya, ya. Nih, profesional ini merupakan cara lain menerapkan formalisasi, mengusahakan agar tenaga kerja mengadopsi formalisasi dan memasukkannya ke dalam diri masing-masing sebagai kebiasaan atau perilaku, sehingga internalized behavior itu tercapai. Yaitu tadi, ketika kita dokter dia profesional, tinggal jabatan profesi. Ketika ada lowongan ya tentang profesionalisme di bidang medis, tidak akan diuji, tetapi dia hanya diuji dari tingkat pendidikannya. Oh iya, dokter lulusan UNSUD. Nah, berarti yang menjadi jaminan kompetensi di bidang medis kedokteran ya Universitas Jenderal Sudirman-nya, akan seperti itu, ya. Oke. Kemudian kedua jenis cara untuk melakukan formalisasi tersebut sesungguhnya memiliki tujuan yang sama, baik yang internal maupun eksternal tadi, ya. Internalized behavior dan eksternal, untuk mengendalikan perilaku karyawan. Organisasi bisa mengendalikan secara langsung, ya, ataupun dengan menggunakan peraturan atau melalui pengendalian secara tidak langsung dengan menggunakan tenaga profesional. Jadi ketika kita mengangkat profesi seorang dokter, ya harapannya kita udah nggak usah training lagi, nggak usah bikin peraturan lagi tentang ketentuan medis dan sebagainya. Ketika kita butuh seorang akuntan, kita nggak perlu lagi harus prosedur akuntan itu harus dijadikan peraturan, nggak usah, karena dia sudah profesional di bidang akuntansi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk formalisasi? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal latihan nomor 1, Ambarsari. Imbar, semakin tinggi profesionalisme sebuah organisasi, maka derajat formalisasi yang sebaiknya digunakan apa? Maka sebaiknya dikurangi, ditambah, tidak berubah. Pak, nggak bisa baca ya, nanti kok nggak ganti-ganti nih. Hah? Nggak ganti? Iya.
Dari tadi semua pada nggak ganti juga, Pak? Enggak, Pak. Waduh. Slide-nya nggak ganti? Bentar. Waduh. Lupa, berarti. Bentar. Jadi ada di oke. Masih tetap nggak? Nah, ini dulu. Sekarang sudah? Sudah ya? Ya. Tadi belum diganti, sorry. Ya, jadi ini tadi sikap karyawan. Ya, ini semakin tinggi profesionalisme sebuah organisasi, maka derajat formalisasi yang sebaiknya digunakan sebaiknya apa? Loh, tadi udah keluar ya, dikurangi. Ya, kenapa harus dikurangi? Ya, karena tadi sudah profesionalisme. Kalau sudah profesionalisme membutuhkan apa? Kreativitas, kebebasan untuk berkreasi gitu. Jadi kalau terlalu formal dia akan semakin tidak produktif. Oke, yang kedua, semakin rendah hierarki sebuah jabatan dalam organisasi, maka derajat formalisasi jabatan tersebut sebaiknya makin tinggi. Ya, betul. Karena apa? Ya karena semakin teknis. Ya. Kalau di tingkat pelaksana dia sudah betul-betul langsung menangani pekerjaan. Kemudian kalau dia di seorang kasih, nah dia juga mengkoordinir tentang pekerjaan teknis. Nah, nanti semakin ke atas semakin strategik. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 3. Tadi Ambarsari udah ya. Tri, bisa nyaut Tri? Ya, Pak. Coba Tri, nomor 3. Jabatan cenderung stabil, tidak perlu menghadapi gejolak lingkungan. Sebaiknya dikelola dengan derajat tinggi. Derajat formalisasi yang tinggi. Ya, karena apa? Karena hanya mengulang-ulang saja, sehingga ya sudah itu harus diberikan formalisasi yang tinggi, aturannya ketat. Ya. Oke, nomor 4. Vindi, ada Vindi. Vindi, Kentias. Iya, Pak. Coba nomor 4. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan tenaga profesional dapat dianggap sebagai bentuk lain dari formalisasi karena D. Membakukan perilaku lulusan. Membakukan perilaku lulusan. Ya, jadi ketika perilaku lulusan itu dijamin dari pendidikan profesinya, lah kita sudah aman, nggak usah pusing-pusing membuat peraturan untuk profesional dari eksternal behaviornya itu.
Oke, Vindi, Laila. Laila Sherlina. Nomor 5. Ada Laila Sherlina? Aulia, ada Aulia? Aulia, ada Aulia? Ada kok Aulia? Ya. Harusnya masuk tuh Aulia. Laila, Laila. Laila Sherlina ada ini harusnya. Laila Sherlina. Ya, yang ada siapa? Silakan. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Nor Pak. Ya, Nur. B Pak. Pekerjaan yang cenderung harus menghadapi situasi yang berubah-ubah sebaiknya memiliki B derajat formalisasi yang rendah. Ya, berarti ini apa namanya? Kebalikannya dari yang nomor 3. Jadi memang kalau sudah menghadapi situasi yang berubah-ubah, ya harusnya jangan terlalu formal biar dia bisa mengembangkan kreativitas. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan belajar 2, berbagai teknik formalisasi. Nur tambah 1. Di antaranya adalah seleksi. Seleksi merupakan teknik yang paling banyak digunakan untuk mengendalikan kebebasan karyawan. Untuk memilih karyawan biasanya karyawan biasa maupun tenaga profesional, organisasi menggunakan proses seleksi sehingga mampu menemukan calon yang sesuai dan menolak calon yang berpikir bertindaknya dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, ini teknik untuk formalisasi. Ketika kita ingin mengangkat kasir, nah, dari seleksi itu pasti akan ketahuan harus integritasnya tinggi, ya, terus kreativitasnya rendah. Kalau kasir kreativitasnya tinggi, nanti yang terjadi apa? Ya fraud, ya penggelapan duit karena dia terlalu kreatif, ya membuat apa namanya kwitansi palsu, membuat tagihan palsu. Iya, jadi dari seleksi itu kita akan membuat, ya gimana? Ya, ini dari seleksi. Kemudian yang kedua adalah persyaratan peran. Persyaratan peran itu yaitu melalui uraian jabatan dari masing-masing yang organisasi. Tadi persyaratan peran, staf keuangan nanti terdiri dari staf laporan pajak, staf laporan penggajian, staf untuk mengurus laporan ini. Nah, nanti di atasnya ada kasubag keuangan. Nah, kemudian di atasnya lagi nanti ada kabag. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti teknik formalisasi melalui persyaratan peran. Tadi melalui seleksi, yang kedua adalah peran atau job description.
atau jabatan-jabatan dalam perusahaan itu, pelaksana, kemudian eselonisasi. Kemudian yang ketiga itu peraturan, prosedur, dan kebijakan. Itu juga salah satu teknik formalisasi. Dengan membuat peraturan, prosedur, dan kebijakan, harapannya masing-masing individu itu tidak akan saling berbenturan karena sudah ada aturannya, ya. Contoh di sini, peraturan merupakan pernyataan yang secara eksplisit menunjukkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh karyawan dalam satu organisasi. Sedangkan prosedur merupakan serangkaian langkah berurutan dan saling berkaitan yang perlu diikuti oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan kebijakan merupakan petunjuk berupa serangkaian pembatas yang mengarahkan karyawan dalam melakukan pengambilan keputusan. Dari ketiganya itu adalah salah satu semuanya itu adalah teknik untuk mengatur perilaku anggotanya, ya. Jadi teknik formalisasi untuk mengatur anggotanya supaya yang maunya kuliah, mahasiswa harus bersepatu, ya kan? Tidak boleh berkaos oblong namanya, tidak beranting-anting. Nah, itu adalah peraturan supaya perilaku anggotanya sesuai dengan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan. Nah, apa maksudnya pelatihan? Coba Sri Nurlaili, kenapa pelatihan menjadi salah satu teknik formalisasi? Ya, Pak. Banyak organisasi yang menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan karyawan, baik yang dilakukan di tempat kerja, di mana pelatih dilakukan saat karyawan bekerja melaksanakan tugas, on the job training, maupun yang tidak dilakukan di luar pelaksana tugas, bahkan di luar perusahaan atau off the job training. Ya, jadi memang pelatihan itu juga salah satu teknik cara untuk memformalisasi satu organisasi, ya. Dengan pelatihan itu ya harapannya tadi yang malas jadi produktif, ya kan, jadi semangat. Kemudian yang tadinya belum kompeten jadi kompeten, yang tadinya kurang pinter jadi pinter. Nah, seperti itu dengan pelatihan. Oke, bagus. Kemudian yang selanjutnya tadi siapa? Dina Afriani, Dina. Ritual. Yang dimaksud ritual merupakan satu cara atau metode untuk formalisasi. Ritual atau upacara seringkali merupakan teknik formalisasi yang dilakukan terhadap sejumlah anggota terpilih suatu organisasi. Upacara seringkali mampu menimbulkan dampak yang kuat dan tertanam lama dalam diri karyawan suatu organisasi. Ya. Oke, berarti memang ritual juga salah satu trik untuk formalisasi suatu organisasi. Ya, ketika menggunakan ritual, harapannya nanti individu dalam organisasi itu akan merasa lebih termotivasi. Contoh, ketika pelantikan jabatan, dia akan bersemangat, yang tadinya staf menjadi kepala subag namanya. Dia akan termotivasi dan selalu akan dikenang. Nah, itu seperti itu, apalagi sampai dengan pejabat tinggi, itu diperlukan. Oke, yang selanjutnya adalah teori X dan teori Y serta formalisasi. Ini sangat penting diketahui teman-teman, karena apa? Dalam menjadi manajer nanti kita harus selesai atau harus khatam dengan pengertian teori X dan teori Y. Ya. Ini kalau teori X
4 jenis anggapan asumsi ya dari manajer. Pertama, bahwa menganggap karyawan atau bawahan pada dasarnya tidak suka melaksanakan kegiatan bekerja. Ya, apabila kondisi kemungkinan atau ada ruang, dia akan menghindari untuk tidak bekerja. Nah, ini teori X. Kemudian, oleh karena tidak senang melaksanakan bekerja, maka perlu dipaksa untuk kerja. Kemudian diawasi, diancam dengan hukuman ketika dia tidak perform, ketika dia tidak menghasilkan sesuatu, ya, dia harus dikurangi. Katakanlah ketika dia tidak tutup poin, katakanlah dari target, dia akan dikurangi untuk insentifnya atau gajinya, sehingga dia akan bekerja melaksanakan tugasnya karena ada ancaman, kemudian juga diawasi. Nah, itu orang-orang kita selama ini masih menggunakan teori X, yang kerja itu harus disuruh. Kalau nggak disuruh ya nggak kerja. Kerja itu harus ada yang ngawasi. Kalau kasubagnya, pimpinannya nggak ada, ya dia nggak asik-asik aja, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, karyawan atau bawahan pada dasarnya tidak ingin atau tidak mempunyai inisiatif untuk memikul tanggung jawab dan lebih menyukai apabila mereka diarahkan dan diberi perintah resmi secara tegas. Nah, ini teman-teman pasti sering mengalami hal seperti ini. Contohnya, katakanlah, Pak, saya minta tolong di ini. Oh, maaf, kami belum ada instruksi dari pimpinan. Nah, itu berarti ciri-ciri orang teori X. Menyukai apabila diarahkan. Nah, dia lebih suka ketika disuruh. Pak, mau ini, ya nanti dulu, saya belum disuruh sama pimpinan. Ya, kalau disuruh bekerja, kalau nggak disuruh ya enggak. Nah, apalagi yang minta, Pak, mau ini, nanti dulu, wong SK-nya aja nggak ada kok. Nah, kalau ada surat tugas, ada SK-nya, panitia baru mau kerja. Nah, itulah ciri-ciri dari teori X. Ya. Kemudian, kebanyakan karyawan atau bawahan menempatkan rasa aman. Ya, jadi dia di zona nyaman, melebihi berbagai faktor lain yang terkait dengan kegiatan bekerja dan juga cenderung tidak memiliki ambisi. Ya, jadi mengalir aja lah, saya mah nggak mau. Ini saya nggak mau, nanti malah saya yang kena ininya, suruh melaksanakan. Dia punya usul, dia nggak mau usul karena nanti dia yang akan disuruh untuk melaksanakan usulannya itu. Nah, itu tipe-tipe orang dengan teori X. Kemudian kalau teori Y dari McGregor itu, bahwa karyawan atau bawahan itu menganggap bekerja merupakan hal yang memang seharusnya, ya, juga menyenangkan. Terus kemudiannya bekerja dia adalah lillahi ta'ala, dia bekerja adalah ibadah. Nah, ini adalah teori Y. Jadi pada dasarnya orang itu memang sudah senang bekerja, suka. Oleh karena ingin berhasil mencapai sasaran, maka karyawan atau bawahan akan mengendalikan diri dan juga berusaha mengontrol dirinya sendiri. Jadi dia udah tahu kalau dia, oh saya belum tutup poin nih, oh yaudah nanti saya malam-malam lah gitu. Tapi kalau dia disuruh-suruh, diarahkan, orang teori Y akan cenderung apa? Baper. Nanti kamu, orang teori Y teori X, dia akan lebih suka, nih kamu kerjakan ini, nanti mampir ke Purbalingga, di Purbalingga nanti mampir ke toko buku, beli buku, masuknya dari pintu depan dan sebagainya. Nah, itu teori X. Kalau teori Y, nanti beli buku ya di Purbalingga. Nah, dia udah tahu kalau toko buku di Purbalingga yang paling bagus ya ini. Tapi kalau ketika dia dikasih instruksi dengan detail teori Y, nanti kamu ke Purbalingga ya, nanti setelah sana masuk ke ini, ke toko buku ini, masuknya dari sini, dia nanti akan bilang, lah kayak bocah cilik teman, kayak saya nggak punya, kayak saya bodoh banget dan sebagainya. Nah, itu biasanya orang teori Y akan baper ketika dia diberi instruksi yang detail. Jadi bilang aja, saya suruh
beli buku, nah, terserah di mana, pasti nggak usah dikasih tahu, cari yang paling murah dia juga akan cari, seperti itu. Kemudian yang ketiga, rata-rata karyawan dan bawahan bersedia memikul tanggung jawab, bahkan berusaha untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Nah, orang-orang teori Y, dia itu yang dibutuhkan adalah pengakuan, ya, dibombongi. Nah, teori Y itu harusnya seperti itu. Jadi kalau dia mendapat tanggung jawab, terus pengakuan, dia udah sangat senang sekali. Kemudian kebanyakan karyawan bawahan bersifat kreatif, ya, mampu untuk membuat keputusan yang secara baik. Nah, ini perbedaan teori X dan teori Y. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa anggapan atasan tentang sifat bawahannya akan sangat berpengaruh terhadap derajat formalisasi yang akan dijalankannya dalam pengaturan bawahannya. Jadi kalau dia tahu bahwa bawahannya itu mempunyai sifat teori Y, otomatis dia akan menekankan formalisasi yang rendah. Kalau dia tahu bawahannya itu kebanyakan adalah yang teori X, yang kalau nggak disuruh juga nggak bekerja, sehingga dia akan menerapkan formalisasi yang tinggi. Aturannya rigid, prosedurnya juga jelas. Nah, itu seperti itu. Oke, hubungan formalisasi dengan kompleksitas organisasi. Jadi, keterkaitan derajat formalisasi dengan kompleksitas organisasi bukan merupakan hubungan yang sederhana. Sudut pandang formalisasi, kompleksitas organisasi memang cenderung meningkatkan derajat pengendalian dalam suatu organisasi. Sedangkan spesialisasi, standarisasi yang diimplementasi melalui peraturan dan prosedur, itu adalah spesialisasi. Ada profesionalisasi, seluruh merupakan perangkat yang dimaksud untuk meningkatkan kemampuan atasan dalam mengatur perilaku bawahan. Jadi teman-teman ini sedang mempelajari bagaimana kita untuk mengatur individu-individu dalam organisasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke latihan soal yang belum dapat plus. Aulia Anissa ada? Aulia Anissa? Ada. Tadi nggak ada kamu? Ada. Bilang ya. Oke, nomor 1. Ul. Proses seleksi dalam penerimaan karyawan baru sesungguhnya dapat dianggap sebagai formalisasi karena Paul. Halo? Aulia kemana sih? Ya, Aulia. Kalau nggak ada, Saya boleh, Pak. Laila. Hampir boleh, Pak. Bentar dulu, Laila. Belum dapat nilai, Laila. Ada nggak? Ada, Laila? Ini gampang banget kok. Ya, boleh siapa tadi?
Sebut nama. Ambar. Ambar ya, Ambar. Ini saya. Ambar dulu, Ambar. Perusahaan melakukan syarat calon karyawan dengan kualifikasi paling tinggi. Berusaha membakukan syarat calon karyawan dengan kualifikasi paling tinggi. Formalisasi, karena yang A, B, yang sama A sama C enggak? Ya, karena membakukan. Yang jelas ini adalah prosesnya adalah membakukan. Corok, ya. Siapa tadi? Yang nomor 2? Denisa, Pak. Denisa boleh. Organisasi yang berubah Organisasi yang berada dalam lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat lebih baik memiliki formalisasi yang rendah. Betul ya. Dan nomor 3 siapa? Novan. Nomor 3 Pak. Nomor 3. Perubahan teknologi di perusahaan otomatis terjadi secara lambat, sedangkan di perusahaan elektronik terjadi dengan gejolak yang luar biasa. Oleh karena itu derajat formalisasi di perusahaan otomatis A lebih rendah daripada perusahaan elektronik. Derajat formalisasi di perusahaan otomotif Yang apa iya? Kan kalau lebih rendah berarti dia harusnya lebih cepat berubah. tinggi daripada Iya. Novan dia jawabnya C. Kalau lebih rendah berarti dia mempunyai perubahan yang lebih cepat. Kalau lebih tinggi, formalisasinya lebih tinggi, itu dia perubahannya lambat. Jadi perlu dibuat rigid gitu. Ya. Yang C. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, karena untuk pembelajaran. Nanti jadi tetap terngiang. Oh iya, saya pernah salah. Nah, itu proses belajar seperti itu, ya. Salah dalam belajar itu lazim daripada kita harus berbohong. Itu tidak boleh dalam belajar. Oke, nomor 4 siapa? Julia, Pak. Ya. Julia. Andai kata kreativitas lebih mudah timbul dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari kebiasaan, maka sebuah lembaga pendidikan yang berusaha untuk menumbuhkan kreativitas sebaiknya diatur dengan derajat formalisasi yang rendah. Ya, contohnya apa? Contohnya Kalau ya termasuk ini derajat formalisasi pembelajaran kita itu termasuk rendah. Karena apa? Karena memberikan kesempatan kepada teman-teman ya kan untuk bekerja, ya kan, untuk belajar di mana saja. Nah, ini termasuk yang mengembangkan kreativitas. Ya. Oke. Berarti A, derajat formalisasi yang rendah kalau memang menumbuhkan kreativitas. Ya, oke, sip. Terus kemudian Sinta, ada Sinta? Ada Pak. Ya, Sin, nomor 5 Sin.
Perusahaan yang memiliki uraian jabatan yang terperinci untuk mengatur pelaksanaan kegiatan karyawannya biasanya merupakan perusahaan dengan derajat formalisasi yang tinggi. Jabatan yang cenderung stabil tidak perlu mendapat gejolak lingkungan. Ya, betul. Derajat formasi yang tinggi. Nomor tadi siapa namanya? Sinta. Oke. Ayu Nurul. Nomor 4. Iya, Pak. Gimana, Pak? Nomor 4 Pak. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tenaga profesional dapat dianggap sebagai bentuk lain dari formalisasi karena apa ini tadi sudah ya? Sudah. Hah? Belum nggak ada. Hah? Belum kan? Ya belum. Tapi udah ada. Ini jawabnya apa? Yang membakukan perilaku lulusan karena tadi sudah ada di depan, sudah dijelaskan. Iya. Ya. Oke. Jadi Ayu Nurul ya? Iya. Dina Afriani. Nanik ada Nanik? Tri. Ada Pak. Oh Nanik boleh. Pekerjaan yang cenderung harus menghadapi situasi yang berubah-ubah sebaiknya memiliki derajat formalisasi yang tinggi. Derajat formalisasi yang tinggi. Kenapa tinggi? Harusnya rendah. Kan dia berubah-ubah. Tadi kan sudah dijelaskan juga, ya. Kalau yang pekerjaan yang cenderung menghadapi situasi yang berubah-ubah, sebaiknya derajat formalisasinya rendah. Ya, kalau tinggi nanti dia nggak bisa mengikuti perubahan, ya kan? Ya, oke. Tadi siapa? Dina ya? Dina apa Ajeng tadi? Nanik. Oh Nanik. Iya. Ya, oke. Oh tadi sudah. Oh tadi benar. Bentar. Tadi ke depan. Kok bisa sih? Iya tadi sudah nih. Yang nomor 5 ini belum nih tadi. Tadi ya betul, ke belakang tadi. Laila ada Laila. Laila Sherlina. Vindi Kentias. Iya, Pak. Perusahaan memiliki uraian jabatan yang terperinci untuk mengatur pelaksanaan kegiatan karyawannya biasanya merupakan perusahaan dengan derajat formalisasi yang tinggi. Ya, kalau rinci berarti otomatis dia butuh derajat formalisasi yang tinggi. Ya, oke. Saya kira itu untuk materi modul 5 dan 6 ya tentang organisasi. Apakah ada pertanyaan? Saya mau tanya. Siapa namanya? Nanik, Pak. Nanik ya.
Kan sebuah perusahaan kan memiliki peraturan ya Pak. Itu Ya. peraturan dibuat oleh suatu perusahaan itu apa dibuat oleh atasan gitu Pak? Ya, kan atasan itu kan representasi dari pimpinan perusahaan. Ya, aturan itu harusnya dibuat ya memang atas dasar perusahaan. Nah, atasan itu adalah representasi dari wakil perusahaan untuk mengatur. Nah, tergantung ketika katakanlah atasan ini kan ada beberapa hierarki tadi, ada kasubag, ada kabag, katakanlah ada direktur. Nah, kalau peraturan kasubag dia membuat peraturan tetapi bertentangan dengan peraturan kabag, ya tidak boleh. Istilahnya aturan itu boleh dijalankan atau dibuat adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi kalau kasubag bikin aturan boleh untuk mengatur bawahannya, kan seperti itu. Tetapi kalau aturan yang dibuat kasubag atau kasih bertentangan dengan aturan di atasnya, kabag atau bahkan malah direktur, ya nggak boleh. Karena aturan yang tertinggi itu aturan yang paling kuat. Aturan bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Begitu. Tadi Nanik ya, Nik? Iya Pak. Ya, maksudnya seperti itu atau gimana? Atau mungkin ada pengalaman? Enggak, udah gitu aja. Ya, jadi kalau pimpinan kita itu bikin aturan ya dia sebagai wakil perusahaan. Tapi kan kadang ada juga pimpinan yang bikin aturan itu dibikin-bikin. Nah, itu ya nggak boleh. Maksudnya dibikin-bikin dalam artian di perusahaannya membolehkan, di dianya tidak boleh umpamanya. Aturan di atasnya sebenarnya boleh mengambil cuti, tetapi sama dia tidak boleh. Nah, itu kan juga menyalahi aturan yang di atasnya, itu nggak boleh. Kecuali kalau di atasnya aturannya tidak boleh mengajukan cuti kecuali dipersyaratkan oleh atau kecuali kondisi-kondisi tertentu. Lah, itu berarti katakanlah kasubagnya tidak menyalahi karena dia yang tahu bahwa kondisi tertentu itu supaya kamu tidak cuti. Ya, sekarang katakanlah sedang ada COVID nih, kamu di bidang perawat kesehatan, lalu lagi banyak pasien untuk ini kok malah kamu cuti. Nah, padahal aturannya boleh cuti, tapi sama atasan langsung tidak boleh karena dalam kondisi tertentu. Nah, itu tidak bertentangan. Ya, terus ada lagi? Ya, Pak. Saya, Pak. Bentar, apa Tri ya? Ya, Pak. Ya, coba Tri. Masih dengan peraturan ya, Pak, masalah peraturan. Itu dalam suatu peraturan itu apa aja sih, Pak, yang dimuat? Ya, klasifikasi peraturan itu kan memang untuk mengatur perilaku individu dari organisasi. Yang dimuat apa saja? Ya, yang menyangkut perilaku itu, baik mulai kedisiplinan, kemudian nanti cara bekerja, cara yang lain-lainnya. Makanya dicarilah peraturan. Nah, kalau yang mengecualikan atau tanda kutip meringankan dari peraturan adalah kebijakan. Nah, kebijakan itu adalah pengecualian ketika tidak menjalankan peraturan, itu namanya kebijakan. Ya, jadi kalau peraturan ya semua segala jenis yang untuk mengatur perilaku individu, cara kerja, itu yang namanya peraturan. Begitu. Dan kewajiban masuk ya, Pak. Kenapa? Hak dan kewajiban. Iya, itu masuk peraturan karena itu kan juga mengatur perilaku. Jadi haknya karyawan apa, kemudian kewajibannya dia apa. Nah, itu kan harus seimbang.
maka dia dibuatlah peraturan bahwa haknya kamu mendapatkan gaji, mendapatkan jatah cuti, ya kan, mendapatkan izin sakit, kan, namanya seperti itu tuh hak-haknya. Nah, kewajibannya apa? Menaati semua peraturan, ya kan, terus kemudian melakukan apa yang diamanatkan sebagai satu jabatan pekerjaan, ya kan, membuat laporan pekerjaan. Nah, itu kewajibannya. Ya, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Nah, itu juga aturan. Nah, ketika kita menggunakan metode itu tadi, formalisasi derajat rendah, mungkin aturan kehadiran fleksibel itu loh. Seperti detailer itu, detailer dia kan sama-sama punya aturan. Kehadiran dia presentasi itu tidak menjadi ukuran dalam peraturan. Kamu mau hadir sekali atau bahkan tidak hadir pun, kalau kamu penjualannya nutup, tidak hadir sama dokternya, dia hanya telepon tok aja atau WA-an saja, terus kemudian ordernya penjualan tercapai, ya silakan. Tapi beda kalau seorang resepsionis, karena resepsionis dia di garda depan, ya otomatis dia harus datang secara fisik tepat waktu. Kalau dia terlambat, orang yang mau dikasih pelayanan harus menunggu. Nah, sehingga formalisasinya harus tinggi. Berangkat jam 7, pulang jam 4, ya kan? Jam setengah 8 briefing, jam 8 mulai kerja. Pada saat kerja pun diatur harus menggunakan salam pembuka. Nah, seperti itu. Itu sehingga derajat formalisasinya itu tinggi. Karena kalau sampai itu tidak diatur, nanti dia kan tidak punya standar. Tidak punya standar, akhirnya apa? Layanannya antara resepsionis yang satu dengan yang lain berbeda, sehingga menimbulkan kualitas yang berbeda. Nah, kalau kualitasnya sudah berbeda, katakanlah nanti pelanggan akan milih, saya mau sama si itu aja lah, Pak Cipto aja lah, orangnya ramah, ini. Kalau itu jutek namanya, yang itu jutek. Nah, itu berarti tidak ada formalisasi, itu nggak ada standar. Ya, bagus Tri, pertanyaannya Tri. Terus yang lainnya masih tersisa 1 menit. Nah. Saya Pak. Siapa? Andriani Pak. Andriani ya. Kan atasan menganggap sifat bawahannya kan berdasarkan teori X sama teori Y. Boleh nggak atasan itu menganggap bawahannya itu per kelompok? Misalnya sekelompok itu langsung dianggap teori Y. Padahal dalam kelompok itu ada beberapa orang yang termasuk teori X. Ya sah-sah saja. Oleh karena itu menunjukkan kualitas kompetensi dari si atasan itu. Kan tidak mungkin juga satu bagian itu semua orang mempunyai teori X, semua teori Y, enggak semua. Nah, disitulah ketika atasan mengetahui bahwa dalam satu ininya dia punya karakteristik bawahan yang berbeda, nanti dia harusnya bisa menempatkan masing-masing pekerjaan sesuai dengan passionnya. Contoh formalisasinya ada. Saya punya anak buah yang itu sangat X banget. Nah, ya saya kasih pekerjaan yang apa? Ya pekerjaan yang tidak membutuhkan kreativitas. Nah, pekerjaan yang hanya mengulang. Katakanlah dia hanya nginput saja, ngetik saja. Nah, tapi kalau ada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, saya akan kasih kepada orang yang punya teori Y. Karena apa? Karena dia akan lebih senang untuk diberikan tantangan. Nah, pada saat terjadi bahwa semuanya adalah standarnya sama, kita bisa bermain di mana?
di penghargaan, ya. Katakanlah sama-sama semua operator, semua menginput, semua ini, tapi ada satu karyawan kita yang X, satu yang Y. Nah, itu nanti akan kita bedakan dengan cara memberikan penghargaan. Kalau cara memberikan penghargaan yang teori X, dia biasanya transaksional. Aku kerja dibayar pira, Pak. Seperti itu. Tetapi kalau yang teori Y, harus diberi apa? Penghargaan. Jadi, bagus banget kamu, luar biasa loh. Hasilnya bagus, cepat, dan sebagainya. Di samping diberikan penghargaan secara finansial. Tapi kalau orang teori Y dikasih dikasih penghargaan atau dikasih motivasi, kalau dikasih motivasi finansial, biasanya dia nggak suka, justru produktivitasnya malah menurun. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Gitu Nanik. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan karena sudah melebihi waktunya. Nanti saya akan share untuk tugas tutorial kedua. Untuk link tugas masih sama yang kemarin, silakan nanti dikirim untuk tugasnya. Ya. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan nanti kita akan lanjutkan di akuntansi biaya ya. Ya, oke. Dari Pak Adi saya. Oh, Pak Adi, monggo Pak Adi. Nah, ini kan terima kasih sudah berjalan. Menurut saya sih bagus, tapi saya ingin dapat tanggapan dari Bapak. Ini kan sudah kuliah ketiga ya. Terus Budi, menurut Bapak untuk pelaksanaan kuliah ketiga kali ini. Oh, nggih Pak Adi, terima kasih. Jadi alhamdulillah untuk 3 tutorial web ini kami di kelas organisasi berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Tetapi memang ada beberapa teman-teman mahasiswa yang masih kesulitan untuk mendapatkan sinyal di daerahnya, Pak J. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya berinisiatif. Ini pembelajaran saya kan direkam, Pak. Setelah direkam, nanti setelah selesai ini, saya biasanya upload ke YouTube, Pak. Saya upload ke YouTube. Jadi nanti anak yang mungkin tidak bisa mengikuti secara tuntas pada penjelasan saya atau diskusi di sini, nanti dia akan bisa merepeat, dia akan bisa mengulang di unggahan yang kelas saya gitu. Ini beberapa saya sudah terapkan di organisasi, kemudian di AKBI juga ada, untuk inilah membantu, karena memang kendala sinyal itu ya seperti kita ketahui Pak Adi, ada yang sampai naik pohon, itu. Jadi mungkin bisa diduplikasi ke teman-teman tutor yang lain itu. Nanti itu juga bisa diulang lagi Pak J. Diulang-ulang terus juga bisa. Betul. Oke, terima kasih. Tanggapan mahasiswa juga bagus. Tanggapan mahasiswa ya saya sih tak share itu, tapi beberapa ya memang memanfaatkan itu karena terlihat dari yang mengakses, Pak. Dari yang mengakses. Grupnya jalan, Pak. Nanti biasanya WA Group ini nanti menampung pertanyaan-pertanyaan yang tadi, karena ini waktu sebenarnya animonya kan masih banyak tuh yang kepingin tanya. Nah biasanya nanti kita lanjutkan di grup WA Pak J. Bagus, terima kasih sekali Pak J. Siap J. Amin. Sami-sami Pak Ade J. Monggo. Waalaikumsalam. Oke, dari mahasiswa terima kasih. Tadi ada Pak Adi, beliau adalah kepala UPBJJ UT Purwokerto. Ya, teman-teman sangat
beruntung karena beliau bisa ikut di kelas kita ya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi, nanti saya akan share untuk tugasnya, kemudian nanti pengumpulannya melalui link ya, link tugas. Cukup ya, saya kira ya. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Nanti kita kembali lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Silakan kita istirahat dulu untuk sholat asar dan lain-lain. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.